Seluruh pernyataan syukur segenap makhluk merupakan hak Allah, sehingga tidak ada sesuatu lainnya yang berhak diberi pernyataan syukur seperti Dia. Allah Tuhan yang telah menciptakan manusia hidup berpasang-pasangan agar dapat menjalankan tugas berketurunan dan mengembangbiakan jenisnya, telah menetapkan adanya fitrah perjodohan. Allah juga memerintahkan kepada mereka yang berpasangan untuk membina kehidupan sakinah dan penuh kasih sayang. Sholawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Rasulullah dan keluarganya. Sebagai utusan Allah, beliau telah memberi contoh bagaimana suami istri melaksanakan tugas kehidupan berumah tangga dan menciptakan suasana yang penuh dengan kecintaan, ketenteraman, dan ketenangan, serta kedamaian dan keselarasan. Semua perilaku dan sifat yang diperlukan dalam mewujudkan kehidupan keluarga sakinah yang penuh kasih sayang dicontohkan oleh beliau dengan istri-istri beliau, untuk menjadi teladan bagi segenap sahabat dan umatnya. Sholawat dan salam semoga Allah berikan kepada para sahabat beliau yang dengan penuh kesetiaan dan kepatuhan mencontoh dan meneladani kehidupan beliau dalam segala aspek kehidupan berkeluarga dan berumah tangga. Sahabatku, di video kali ini, kami ingin membahas secara ringkas dan singkat memaparkan potret kehidupan Rasulullah dalam membina kemesraan dan keakraban dengan para istri beliau. Seluruh penyajiannya didasarkan pada riwayat atau hadis yang telah dibukukan oleh para ahli hadis. Di antara hadis yang dikemukakan ada yang sahih dan ada yang hasan. Semuanya berbicara tentang kehidupan Rasulullah sebagai suami dan kepala rumah tangga yang selalu menunjukkan sikap penuh kemesraan dan keakraban dengan para istri beliau, sehingga hal ini menjadi teladan dan panutan yang diridhoi oleh Allah bagi segenap umat manusia. Para suami istri muslim hendaklah menyadari bahwa untuk membina kemesraan dan keakraban dalam kehidupan suami istri tidak ada contoh dan panutan yang paling baik dan mulia selain Rasulullah. Dengan mengikuti dan meneladani kemesraan Rasulullah yang beliau tunjukkan kepada para istrinya, insya Allah kita akan dapat memperoleh kebahagiaan dan rahmat berumah tangga seperti yang Allah karuniakan kepada beliau. Kami berharap video ini bermanfaat bagi sahabat semua. Sebelum kita kembali menyimak, terlebih dahulu tolong subscribe dan like video ini. Baiklah, kita lanjutkan untuk belajar meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan berumah tangga. Yang pertama adalah meneladani akhlak Rasulullah. Yang keempat adalah pernah telanjang dalam satu selimut saat tidur bersama istri. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, dia berkata, hanya sekali saya melihat Rasulullah telanjang. Suatu hari Zaid bin Haritsah datang dari peperangan, lalu ia minta izin masuk bertemu Rasulullah. Rasulullah mendengar suaranya, kemudian beliau bangkit dalam keadaan telanjang sambil meraih pakaiannya, lalu menemui dia. Hadis riwayat Ibnu Asakir. Penjelasan dari hadis ini adalah menjelaskan bahwa selama Aisyah menjadi istri Rasulullah hampir 9 tahun, hanya sekali dia melihat Rasulullah telanjang, yaitu ketika bangun dari tidurnya di dalam kamarnya. Hal ini menunjukkan bahwa tidur bertelanjang bersama istri dibolehkan selama berada di tempat khusus yang tertutup. Para suami istri tidak dilarang tidur bersama dalam kamarnya dengan berselimut saja tanpa mengenakan pakaian agar lebih mesra dan hangat. Suami istri pun dibenarkan saling melihat auratnya, namun hal semacam ini makruh. Artinya, lebih baik tidak saling melihat auratnya dan menggunakan pakaian dalam serta tidak telanjang bulat seperti bayi. Akan tetapi, kalau keduanya menggunakan selimut sebagai penutup, hal tersebut tidak termasuk telanjang bulat seperti bayi. Ada kalanya suami istri merasa dirinya menjadi akrab dan mesra bila tidur hanya tertutup selimut dan keduanya sama-sama telanjang bulat. Hal semacam ini boleh dilakukan, karena Allah menghalalkan hal tersebut tidak hanya sebatas melihat aurat, bahkan bersebadan pun telah Allah halalkan bagi mereka.
Oleh karena itu, para suami istri yang ingin memperoleh suasana romantis dan keadaan yang lain dari kesehariannya dapat mempraktekkan hal ini guna meremajakan ikatan pernikahannya atau untuk menciptakan kemesraan. Yang kelima adalah tidur satu selimut dengan istri. Dari Atta bin Yasar, sesungguhnya Rasulullah dan Aisyah radhiyallahu biasa mandi bersama dalam satu bejana. Ketika beliau sedang berada dalam satu selimut dengan Aisyah, tiba-tiba Aisyah bangkit. Beliau kemudian bertanya, "Mengapa engkau bangkit?" Jawab Aisyah, "Karena saya haid, wahai Rasulullah." Sabdanya, "Kalau begitu, pergilah, lalu berkainlah dan dekatlah kembali kepadaku." Aku pun masuk, lalu berselimut bersama beliau. Hadis riwayat Said bin Mansur. Penjelasan dari hadis ini adalah, salah satu kebiasaan Rasulullah dengan istrinya ialah mandi bersama dalam satu bak mandi dan menggunakan satu selimut jika tidur bersama. Saat tidur bersama dalam satu selimut itu Aisyah mengalami haid, kemudian Rasulullah pun menyuruh sang istri untuk segera bangun dan mengenakan kain pembalut dan segera kembali ke tempat tidur melanjutkan tidur bersamanya. Para suami tidak boleh menyuruh istrinya pergi dari tempat tidurnya pada saat menjalani masa haid. Mereka hendaklah tetap tidur bersama dengan istri mengenakan kain pembalut agar tidak mengotori tempat tidur. Suami tetap boleh berciuman dan berdekatan badan dengan istri yang sedang haid di tempat tidurnya, karena yang terlarang hanyalah melakukan hubungan sebadan. Jika ternyata suami khawatir akan melakukan hubungan sebadan pada saat istrinya sedang haid, lalu suami tidak mau tidur bersama, tindakan semacam itu adalah keliru. Suami dapat melakukan tindakan yang dapat mengalihkan dorongan bersebadan dengan kemesraan yang dapat melampiaskan keinginan seksualnya. Akan tetapi, jika suami memang benar-benar sangat khawatir, dia boleh tidur berpisah, tetapi tidak boleh menjauhi istri hingga di luar rumahnya, seperti tidak mau pulang atau istri disuruh pergi ke tempat lain sehingga tidak terlihat oleh suami. Yang keenam adalah memakai selimut yang dicelup minyak wangi. Rasulullah mempunyai selimut yang dicelup dengan waras dan zafaran, sejenis minyak wangi. Beliau gilirkan selimut itu kepada para istrinya. Bila malam ini jatuh giliran pada si A, disiramilah selimut itu dengan air. Apabila malam berikutnya jatuh giliran pada si B, disiramilah selimut itu dengan air. Dan apabila malam berikutnya jatuh giliran pada si C, disiramilah selimut itu dengan air. Hadis riwayat Hatib. Penjelasannya adalah bahwa Rasulullah memiliki selimut yang biasa beliau minyaki dengan minyak wangi zafaran. Selimut ini beliau gunakan untuk menggilir tidur istrinya. Bila malam ini beliau memberi giliran kepada Aisyah, selimut tersebut dibawa ke tempat Aisyah. Jika jatuh malam lainnya pada giliran Hafsah, selimut itu pun dibawa ke tempat Hafsah. Begitu pula jika jatuh giliran pada istri lainnya, selimut itu pun dibawa ke tempat istrinya. Minyak wangi merupakan salah satu sarana untuk menciptakan suasana akrab dan romantis suami istri saat berkumpul. Dengan meminyaki selimut dengan wewangian zafaran, Rasulullah ingin menciptakan suasana romantis ketika berkumpul dengan istrinya. Para suami istri hendaknya mengambil pelajaran dari contoh Rasulullah, yaitu memberi wewangian pada selimut yang dipakai untuk tidur bersama. Hal ini diharapkan dapat membangkitkan dan menyulut suasana romantis suami istri sehingga terjalinlah kemesraan dan keakraban yang kuat di antara mereka. Yang ketujuh adalah tetap tiduran dalam selimut walaupun terlihat oleh mertua. Dari Aisyah, bahwa Rasulullah biasa tidur satu selimut dengan dirinya. Tiba-tiba datang Abu Bakar, meminta izin, lalu Nabi memberi izin, kemudian dia masuk, lalu keluar. Selanjutnya, datanglah Utsman namun beliau bersabda, kenakanlah pakaianmu. Utsman pun masuk, lalu keluar. Saya bertanya, wahai Rasulullah,
ketika Abu Bakar datang engkau bolehkan aku dalam keadaan seperti itu. Akan tetapi, ketika datang Utsman, engkau tidak benarkan aku berbuat demikian, sehingga aku harus memakai pakaianku." Beliau bersabda, "Sesungguhnya Utsman malu kepada Allah dan aku malu kepadanya." Hadis riwayat Ibnu Asakir. Penjelasannya adalah bahwa ketika Abu Bakar berkunjung ke rumah Nabi, beliau dalam keadaan tiduran dalam satu selimut dengan Aisyah. Abu Bakar adalah mertua Rasulullah. Beliau ternyata tidak beranjak dari tiduran dengan Aisyah. Beliau juga tidak menyuruh Aisyah untuk berkemas diri meninggalkan tempat bersama Rasulullah ketika dilihat oleh ayahnya. Hadis di atas memberikan cermin dan gambaran kepada kita bahwa dalam bermesraan dengan istrinya Rasulullah tidak merasa risih terlihat oleh mertua. Akan tetapi, ketika menantunya yang bernama Utsman masuk, beliau segera menyuruh Aisyah mengenakan pakaian dan menyingkir dari penglihatan Utsman. Dari contoh di atas, para suami istri dapat mengambil pelajaran yang terpuji bahwa bila sedang bermesraan dengan pasangannya, lalu terlihat oleh mertua, mereka tidak perlu malu, lalu menyingkir atau menjauh ke tempat lain. Mereka sebaiknya menyadari bahwa kemesraan dengan istri yang terlihat oleh mertua bukanlah suatu perbuatan tercela sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah. Akan tetapi, bila terlihat oleh menantu, apalagi orang lain sama sekali, hendaklah menghindarkan diri seperti yang Rasulullah lakukan terhadap Utsman, menantunya. Kedelapan adalah tetap tiduran dalam satu selimut walaupun terlihat anak. Dari Aisyah, ia berkata, istri-istri Nabi mengutus Fatimah, putri Rasulullah untuk menemui Rasulullah. Dia meminta izin kepada beliau untuk masuk. Ketika itu beliau tidur berbaring bersama saya dalam satu selimut dan beliau mengizinkannya. Fatimah berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya istri-istri engkau mengutus saya untuk menemui engkau. Mereka meminta kepada engkau supaya berlaku adil berkenaan dengan putri Abu Quhafah, Aisyah." Saya diam saja. Aisyah berkata, lalu Rasulullah menjawab, "Wahai putri kesayanganku, bukankah engkau mencintai apa yang aku cintai?" Fatimah menjawab, "Ya." Beliau bersabda, "Sebab itu cintailah perempuan ini Aisyah." Aisyah berkata, Fatimah pun berdiri ketika mendengar ucapan Rasulullah dan kembali kepada istri-istri Nabi. Maka diceritakannya kepada mereka apa yang diucapkannya kepada Nabi dan apa yang diucapkan oleh Rasulullah kepadanya. Mereka istri-istri Nabi mengatakan kepada Fatimah, "Kami menganggap engkau tidak menolong kami sedikit pun. Oleh karena itu, kembalilah engkau kepada Rasulullah, dan ucapkanlah kepada beliau bahwa istri-istri engkau meminta kepada engkau bersikap adil berkenaan dengan putri Abu Quhafah." Fatimah menjawab, "Demi Allah, saya tidak akan berbicara dengan beliau dalam soal itu, untuk selamanya." Hadis riwayat Muslim. Penjelasan hadis tersebut adalah, Fatimah, putri Rasulullah menemui beliau untuk menyampaikan keluhan para ibu tirinya. Ketika Fatimah datang ke tempat Rasulullah, beliau sedang tiduran dalam satu selimut dengan Aisyah dan hal itu terlihat oleh Fatimah. Walaupun demikian, Rasulullah tetap mesra dengannya. Hadis di atas memberi pelajaran bahwa tidaklah tercela para suami istri bermesraan di hadapan anak-anaknya. Menampakkan kemesraan selama tidak menampakkan aurat, seperti mencium, bercolekan, tiduran, saling memangku, dan bersandaran badan, tidak dikatakan tercela atau memalukan, karena Rasulullah sendiri berbuat demikian. Jadi, para suami istri tidak perlu enggan atau malu bermesraan di hadapan anak-anaknya. Yang ke-9 adalah tetap tiduran dalam satu selimut walaupun terlihat istri yang lain. Aisyah berkata, kemudian istri-istri Nabi mengutus Zainab binti Jahsy, istri Nabi. Sedang dia menyamai saya dalam kedudukannya di sisi Rasulullah. Saya belum pernah melihat seorang perempuan berkenaan dengan keagamaannya,
ketakwaannya kepada Allah, kebenaran ucapannya, perbuatan yang menghubungkan silaturahmi, lebih banyak sedekahnya, dan kesungguhannya untuk beramal. Yang dengan itu dia bersedekah dan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala melebihi Zainab, di samping cepat naik darah dan cepat pula turunnya surut kembali. Aisyah berkata, dia meminta izin kepada Rasulullah, sedang Rasulullah bersama Aisyah dalam selimutnya, sama seperti ketika Fatimah masuk. Rasulullah pun mengizinkannya. Dia mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya istri-istri engkau mengutus saya untuk menemui engkau. Mereka meminta kepada engkau supaya bersikap adil berkenaan dengan putri Abu Kuhafah, Aisyah. Aisyah berkata, selanjutnya, sampailah pembicaraannya berkenaan dengan saya dan pembicaraannya tentang saya panjang, sedang saya menanti-nanti pendapat Rasulullah dan memperhatikan pandangan mata beliau, adakah beliau mengizinkan saya untuk menjawabnya? Aisyah berkata, Zainab tetap berbicara sehingga saya mengetahui bahwa Rasulullah menyukai kalau saya membela diri. Aisyah berkata, setelah saya dapat berbicara dengannya, saya tidak berhenti sampai dia tidak sanggup membantah pembicaraan saya. Aisyah berkata, Rasulullah lalu berkata sambil tersenyum, sesungguhnya dia putri Abu Bakar, hadis riwayat Muslim. Penjelasan dari hadis tersebut adalah, Zainab binti Jahsy, salah seorang istri Nabi, menemui beliau untuk menyampaikan keluhan para istri lainnya. Mereka mengutusnya sebagai perantara menyampaikan protes tersebut. Saat itu Rasulullah sedang tiduran dalam satu selimut dengan Aisyah dan hal itu terlihat oleh Zainab. Walaupun demikian, Rasulullah tetap berlaku mesra dengan Aisyah. Hadits ini memberi pelajaran bahwa para suami istri tidaklah tercela bermesraan di hadapan istrinya yang lain. Menampakkan kemesraan, seperti mencium, bercolekan, tiduran, saling memangku, dan bersandaran badan, tidak dikatakan tercela atau memalukan, karena Rasulullah sendiri berbuat demikian. Jadi, para suami istri tidak perlu enggan atau malu bermesraan di hadapan istrinya yang lain. Yang ke-10 adalah mandi bersama istri. Dari Aisyah ia berkata, aku biasa mandi bersama dengan Nabi. Dengan satu bejana. Kami biasa mandi bersama-sama memasukkan tangan kami ke dalam bejana. Hadis riwayat Abdurrazak dan Ibnu Abi Syaibah. Penjelasan hadis ini adalah bahwa Rasulullah sebagai orang yang sangat bersih akhlaknya, kuat kepatuhannya pada Allah, dan keras berpegang pada agama, ternyata tidak segan-segan mandi bersama istri beliau dalam satu kamar mandi dan dengan bak mandi yang sama. Betapa mesra suami istri yang mandi bersama seperti yang dilakukan oleh Rasulullah, dengan jelas digambarkan oleh Aisyah bahwa tangannya dan tangan beliau bergantian masuk ke bak air untuk mengambil air sehingga sering bersentuhan satu sama lain. Anggapan bahwa mandi bersama dengan suami sebagai hal yang tercela adalah anggapan yang salah. Bila suami minta istrinya menemani mandi, janganlah istri menolak, karena manusia yang terbaik di sisi Allah dan istri yang paling mulia di sisi Allah juga mandi bersama. Hal itu pun tidak segan-segan beliau ceritakan kepada manusia lain sehingga tertulis dalam kitab-kitab hadits seperti tersebut di atas. Para suami dan istri yang telanjur menganggap mandi bersama sebagai hal yang tercela hendaklah bertobat kepada Allah. Karena menganggap demikian berarti menuduh Rasulullah telah berbuat tidak patut dan tercela, padahal Rasulullah manusia yang paling dicintai Allah dan paling terpuji akhlaknya. Dengan contoh yang diberikan Rasulullah bersama istri beliau tercinta, Aisyah, para suami istri hendaklah melepas jauh-jauh rasa enggan untuk mandi bersama dalam satu kamar mandi dan dengan satu bak mandi. Mereka hendaknya menjadikan hal ini sebagai kebiasaannya mandi sehari-hari. Bersambung part 3.